Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia. Ini adalah lanjutan dari pembahasan kita kemarin Jumat. Kita sedang membahas mengenai pengajar yang menyimpang, ya. Di bagian pertama dari tema besar kita Gereja di Akhir Zaman, kita belajar tentang apa saja yang Tuhan telah nyatakan dan 3 hal yang Tuhan telah nyatakan kepada kita mengenai keadaan gereja di akhir zaman, yaitu keberadaan pengajar yang menyimpang, keberadaan orang saleh palsu, dan keberadaan persekutuan yang tidak sehat. Dan kita dari kemarin dan hari ini sedang membahas pengajar yang menyimpang, dan ini adalah bagian yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan menuntun kami untuk semakin mengenal akan kebenaran firman dan keadaan gereja di akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami bimbingan melalui Roh Kudus-Mu untuk memahami setiap pemaparan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk memahami pengajar-pengajar yang menyimpang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-5. Demikianlah firman Tuhan, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Dari ayat 3 sampai ayat yang kelima, seperti yang sudah saya bahas kemarin di hari Jumat, ya, ada 8 petunjuk yang kita dapatkan dalam 3 ayat ini. 2 petunjuk pertama itu memberitahukan kepada kita karakter dari pengajaran yang menyimpang. Kemudian 6 petunjuk berikutnya adalah memberitahukan kepada kita karakter pengajar yang menyimpang. Dari petunjuknya itu kita mendapatkan petunjuk tentang ciri-ciri pengajaran yang menyimpang, kemudian ciri-ciri pengajar yang menyimpang. Dan 2 petunjuk pertama, pengajaran yang menyimpang kita sudah bahas kemarin, yaitu adalah karakternya pengajaran yang berbeda, ya, heterodidaskali, pengajaran yang berbeda, yang cenderung tidak dikenali oleh sebagian besar gereja Tuhan secara universal sepanjang segala abad. Kemudian karakter yang kedua, pengajaran-pengajaran yang tidak tertuju kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pengajaran yang tidak tertuju pada pengajaran hidup saleh yang sederhana. Ya. Jadi ini yang membatasi kita untuk mengerti. Kemudian 6 petunjuk berikutnya, karakter yang membahas tentang ciri-ciri pengajar-pengajar yang menyimpang. Pengajar-pengajar firman Tuhan yang menyimpang. Dari 8 petunjuk ini, saya jadikan 14 poin penjelasan. Dan saya sudah katakan kemarin bahwa menjadikan poin dari 8 petunjuk ini bisa bervariasi jumlahnya. Saudara bisa menurut pemahaman saudara bisa menjadi 15 poin, bisa menjadi 20 poin, bisa menjadi 10 poin. Tetapi saya membagikan 14 poin. Dan 14 poin itu, 7 poin pertama sudah kita bahas pada sesi yang kemarin, dan 7 poin berikutnya kita bahas pada pertemuan hari ini, ya. Dan kita masuk pada poin yang ke-8. Untuk poin yang 1 sampai 7 saudara bisa lihat, ya, linknya di kolom deskripsi. Kita langsung saja masuk pada poin yang ke-8 mengenai karakter pengajar-pengajar yang menyimpang beserta dengan pengajarannya. Di poin yang ke-8 saya memberikan penjelasan bahwa pengajaran yang menyimpang yang kita tahu tadi itu berbeda dan tidak tertuju kepada yang seharusnya adalah pengajaran yang mengajarkan pengenalan yang salah tentang Yesus Kristus. Ya, dan itu bisa dipahami dalam 2 hal. Kalau saudara bertemu dengan khotbah-khotbah atau gereja-gereja yang
meyakini Yesus Kristus adalah Allah sejati dan bukan manusia. Atau kalau saudara bertemu dengan gereja-gereja yang memberikan pengajaran bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia, bukan Allah. Ya, jadi kalau saudara bertemu dua pengajaran yang nafasnya seperti ini, maka itu sudah dipastikan bukan hanya pengajaran yang tidak sehat, tetapi ini menyerang doktrin kekristenan yang utama, pokok iman dasar yang diakui oleh semua gereja secara universal. Mau itu Katolik, Ortodoks, Protestan, Pantekosta, Karismatik, semuanya punya kesamaan dalam pokok iman yang mengenai Kristus Yesus, ya, bahwa Yesus Kristus itu memiliki dui natur, Allah sejati dan manusia sejati. Gereja yang tidak mengajarkan seperti itu bukan hanya tidak sehat dan menyimpang, tapi sudah pasti sesat. Itu sudah pasti sesat karena pokok dasar iman ini sudah diteruskan dari rasul-rasul Yesus Kristus. Mereka yang hidup satu masa dengan Yesus, kemudian mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka mengajarkan ke murid-muridnya lagi terus-menerus. Sampai lahirnya gereja Katolik, lahirnya Ortodoks, lahirnya Protestan, lahirnya Pantekosta, lahirnya Karismatik. Ini menjadi nafas utama gereja. Sehingga kalau mau menguli-uli atau mau menabrak pengajaran bahwa Yesus Kristus itu memiliki dui natur, itu sudah dipastikan adalah gereja yang sesat. Ada gereja-gereja yang mengajarkan Yesus Kristus adalah Allah sejati. Yesus adalah Allah dan bukan manusia. Maka yang hadir ke dunia lahir di Bethlehem itu hanya bayang-bayangnya saja. Hanya seperti menyerupai manusia wujudnya, padahal dia bukan manusia, dia adalah Allah. Nah, ini pengajaran yang sesat. Ada juga pengajaran yang lainnya yang berlawanan dengan pengajaran yang ini, yaitu mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia biasa. Mau diagungkan sebagai manusia sejati, mau diagungkan sebagai manusia yang menciptakan alam atas izin Tuhan, mau diagungkan sebagai ciptaan yang utama dan pertama, tetapi kalau pengajaran itu tidak meyakini bahwa Yesus adalah Allah, itu sudah pasti itu adalah pengajaran yang sesat. Bukan hanya salah, bukan hanya menyimpang. Ya. Jadi poin ke-8 kita sudah mengenal karakter dari pengajaran yang menyimpang. Poin yang ke-9, karakter dari pengajaran yang menyimpang berikutnya adalah mengajarkan pengenalan yang salah tentang Alkitab. Ada 3 hal besar yang bisa kita lihat dari ucapan-ucapan para pengkhotbah di gereja-gereja. Apakah yang pertama, seorang pengkhotbah itu mengatakan bahwa Alkitab itu ada kesalahan dan tidak semua bagiannya dapat dipercaya. Contohnya, seorang pengkhotbah yang mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Alkitab itu kebenaran yang dapat kita percaya, sedangkan cerita-cerita seperti Nabi Nuh, kemudian Musa membelah laut, itu hanyalah mitos, hanyalah takhayul, ya. Pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang sebagian, sedangkan yang lainnya itu tidak fakta sejarah, maka itu sudah dipastikan pengajar yang menyimpang, pengajaran yang menyimpang. Ya, Alkitab ada kesalahan dalam pengertian tidak semuanya itu kita percaya sebagai kebenaran. Ada unsur-unsur manusia seutuhnya tanpa campur tangan Roh Kudus. Ada unsur-unsur tambahan sana sini untuk menuliskan narasi-narasi Alkitab. Nah, itu ciri-ciri pengajaran yang menyimpang. Kemudian yang kedua, Alkitab yang kurang sempurna dalam menuntun pada kebenaran. Ini bisa dilihat dari kalau saudara dengar pengkhotbah-pengkhotbah yang selantiasa mengajarkan, saya mendapatkan penglihatan. Kemudian penglihatan itu bukannya dipakai untuk membangun diri sendiri, tapi diajarkan ke jemaat. Penglihatan tentang sorga, penglihatan tentang neraka. Sayangnya, penglihatan itu dijadikan patokan oleh jemaat untuk mendeskripsikan sorga di luar Alkitab. Padahal saya mendengar beberapa pengkhotbah yang sering cerita pergi ke neraka, pergi ke sorga.
kesaksiannya itu, deskripsi tentang surga dan neraka itu ada hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi itu disampaikan sebagai pengajaran, sehingga deskripsi dari seorang pengkhotbah tentang surga dan neraka yang berdasarkan penglihatan dan mimpinya itu dijadikan kebenaran oleh jemaat. Itu sudah pasti pengajaran yang tidak sehat. Ya. Atau pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah yang mendorong jemaat untuk mendapatkan pewahyuan yang baru. Atau dia seringkali berkhotbah dengan memberi label bahwa khotbahnya adalah pewahyuan-pewahyuan yang baru. Itu adalah pengajaran yang menyimpang. Itu adalah pengajaran yang tidak sehat. Yang baru bukanlah pewahyuannya, tetapi penjelasan tentang firman Tuhan yang sudah tertulis secara lengkap dan final. Dan penjelasan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa disejajarkan dengan firman Tuhan itu sendiri. Tetapi sayangnya beberapa pengkhotbah meyakini bahwa pewahyuan-pewahyuan baru itu sesuatu yang patut untuk dipegang, dipercaya, dan diikuti kebenarannya. Secara eksplisit, dia tidak pernah berkata di depan jemaatnya, Alkitab itu kurang sempurna. Tetapi secara tersirat, secara implisit, dia sedang menyatakan bahwa apa yang kita sudah terima dalam buku Alkitab itu belum sempurna, sehingga perlu ditambahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru dan penglihatan-penglihatan dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, pengajar-pengajar yang mengatakan Alkitab tidak cukup menuntun jemaat hidup baik dan berkenan. Sehingga perlu dimasukkan tambahan-tambahan seperti petuah-petuah dari leluhur, tradisi-tradisi nenek moyang, adat istiadat dari daerah lokal, yang dimasukkan kemudian disejajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pengkhotbah itu tidak berkata Alkitab tidak cukup menuntun jemaat hidup baik, tetapi dengan menyampaikan seperti itu, dengan memasukkan tradisi-tradisi leluhur, maka dia secara tersirat sedang menyatakan bahwa Alkitab sendiri tidak cukup menuntun jemaat hidup baik. Belum lagi pengkhotbah-pengkhotbah yang memberikan banyak-banyak penambahan dari ilmu-ilmu sains yang lain. Bahkan khotbahnya isinya itu 60 atau 70% itu ilmu pengetahuan soal building karakter yang diambil dari teori-teori psikologi, yang diambil dari teori-teori konseling. Sedangkan 40% sisanya adalah firman Tuhan, Alkitab. Jadi, pendeta atau pengkhotbah yang semacam ini sedang menjadikan Alkitab sebagai salah satu referensi. Sedangkan pokok utama kebenaran yang disampaikan adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang seperti itu. Padahal kan sebaliknya, di mana kita tidak boleh menempatkan firman Tuhan di bawah seluruh sains ilmu pengetahuan yang lain, tetapi kita bisa memakai ilmu pengetahuan itu untuk membantu jemaat menjelaskan beberapa hal praktis yang berangkat dari kebenaran Alkitab. Jangan dibalik, saudara, alurnya. Jangan dibalik pola pikirnya. Jangan kita jadikan sains itu sebagai pokok utama pembahasan dalam setiap khotbah, baru diberikan tambahan-tambahan firman Tuhan. Itu sesuatu yang tidak tepat. Ya, dan secara tersirat itu sedang menyatakan Alkitab tidak cukup untuk menuntun jemaat hidup baik. Yang ke-10, ya, pengajaran yang menyimpang itu punya karakter mengajarkan hal yang berbeda dengan pengajaran para rasul, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu pengajaran yang diterimakan oleh seluruh gereja di seluruh dunia, apapun denominasi, bendera, tradisi, dan alirannya, dan sepanjang segala abad. Ya, biasanya pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini lebih banyak bermunculan di video-video short, di YouTube, di TikTok, dan di mana-mana. Dengan mereka menggiring jemaat untuk berkata begini, untuk percaya bahwa apa yang diajarkan gereja sejak masa lampau adalah sesat, telah menyimpang, sehingga dia itu menjadikan dirinya sebagai
pribadi pahlawan yang berusaha memperbaiki pengajaran kekristenan, berusaha meluruskan dan membawa pemulihan. Hello, dia sedang menyatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan kesiangan. Saudara berpikir bagaimana mungkin Tuhan membiarkan pengajaran kebenaran itu menyimpang 2000 tahun dan Tuhan diam saja, baru Tuhan utus seseorang yang entah dari antah berantah mana mengklaim dirinya adalah yang menyatakan kebenaran. Seperti yang kita kenal fenomena seorang yang mengaku Rasul Paulus kedua, yang sedang mengajarkan bahwa kilat dari timur itu datang dari Indonesia. Kemudian dia berkata bahwa Mesias atau anak manusia itu berbeda dengan Yesus Kristus. Itu semua pengajaran didapat dari YouTube. Saudara bisa melihat video-video yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka seolah-olah menggiring opini bahwa gereja sudah sejak zaman dulu telah melakukan penyimpangan yang besar, sehingga saya berusaha meluruskan penyimpangan itu. Nah, ini tidak apple to apple. Kalau saudara berbicara soal hal-hal yang logis, ya, beban argumen atau beban pembuktiannya itu tidak setara. Dia hanya seorang diri melawan 2 miliar orang Kristen yang berada dalam gereja yang sudah berumur 2000 tahun kurang dikit. Nah, sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa argumen-argumen dari orang-orang yang punya pengajaran seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sayangnya saya melihat banyak sekali yang like dan komen amin, amin, haleluya, amin. Itu sebabnya sebagai jemaat Tuhan yang bergerak di dalam bidang media sosial, kita seringkali mendengarkan banyak pengajaran-pengajaran yang entah bisakah kita mempercayai orang tersebut. Ya, jadi saudara, di masa ini untuk mendengar sebuah pengajaran harus dicek dulu kredibilitas orang yang menyampaikannya. Backgroundnya itu apa? Apakah dia tuh hanya pengusaha? Apakah orang yang sakit hati sama gereja? Kemudian dia mengajarkan, sok-sok mengajarkan sesuatu yang menyampaikan kebenaran melawan gerejanya dan lain sebagainya. Saudara perlu melakukan cross-check terhadap pribadi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan sekedar amin, 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 terima. Tanpa sadar, saudara sedang memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang di dalam akal budi saudara. Baik, poin yang ke-11. Sekarang kita berbicara mengenai karakter dari pengajarnya. Jadi tadi dari kemarin poin 1 sampai poin ke-10 itu karakter dari pengajaran, maka poin 11 sampai 14 adalah karakter dari pengajarnya, pribadi dari pengajarnya. Itu bisa kita lihat bagaimana pribadi pengajar yang menyimpang yang diangkat oleh ayat atau nats Alkitab yang sudah kita baca. Pribadinya tidak memiliki latar belakang seputar gereja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Atau tidak memiliki riwayat pelayanan dan pembelajaran teologis, tetapi dia berdiri di depan kamera berdiri di belakang mimbar, berdiri di hadapan umat sebagai pengajar yang mengajar dengan penafsiran-penafsiran yang tinggi-tinggi. Wih, saudara ya. Didasarkan pada penglihatannya secara pribadi, mimpinya dan kesalehan pribadinya. Itu menjadi dasar argumen dari pengajarannya. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak memiliki latar belakang yang jelas sebagai seorang penyampai kebenaran, patut dicurigai dan patut dipertimbangkan apakah kita perlu mendengar atau lebih baik kita mendengar yang lebih dapat dipercaya. Jangan mengukur kebenaran dengan penampilan dari si pembawa kebenarannya. Hanya karena kita melihat dia good looking, hanya kita melihat dia public speakingnya bagus, hanya karena kita melihat dia manis, santun, nah itu nanti ya poin yang berikutnya. Maka kita langsung menerima semua apa yang dia katakan. Itu adalah logical fallacy, saudara ya. Sebuah kesalahan berpikir logis. Ya, poin yang ke-12. Pribadi dari pengajar penyimpang yang menyimpang itu gemar menampilkan secara berlebihan segala sesuatu tentang dirinya.
Jadi khotbahnya, isinya itu lebih banyak tentang dia. Entahkah pelayanannya, entahkah pengalaman rohaninya, entahkah karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada dia, atau bahkan kekayaan material. Entahkah masa lalu dia sebelum bertobat. Sekalipun kita tidak bisa mengatakan bahwa pribadi pengajar yang seperti ini adalah pribadi yang sesat, tetapi pilihan yang kedua selain sesat adalah apa? Pengajar yang tidak sehat. Mungkin dia punya pemahaman iman yang sama dengan pokok-pokok iman rasuli, tetapi packagingnya ketika dia berkhotbah, dia menampilkan lebih banyak dirinya dibanding Kristus. Memang dia tidak sesat, tetapi dia masuk dalam pengajar yang tidak sehat. Sejak awal khotbah, pertengahan, sampai akhir, yang disampaikan adalah pengalaman rohani, karunia rohani yang dia miliki, dan juga materi material yang dia miliki, entahkah keluarganya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang bisa saudara lihat. Kemudian yang ketiga, pengajar menyimpang gemar menampilkan perilaku dan tutur kata yang santun dan perkataan yang manis-manis untuk didengar demi menarik perhatian orang dan disukai banyak orang. Ini yang saya bahas tadi ya. Hati-hati dengan penampilan good looking. Saya tidak katakan bahwa semua yang ganteng-ganteng itu sesat atau tidak sehat. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk objektif dalam mendengar setiap penyampaian kebenaran firman Tuhan. Jangan kita ke-distract, jangan kita ke-distorsi fokus kita hanya karena kita melihat penampilannya dan kita lalai untuk memfilter semua yang kita dengar dari dia. Bukan poinnya bukan pada menyerang penampilan yang baik, yang ganteng, yang sehat, yang tutur katanya santun dan manis. Tidak, itu poin saya. Poin saya adalah seringkali kita sebagai manusia kagum akan persepsi indrawi kita melihat lalu seolah-olah logika kita off karena apa yang kita lihat. Logika kita tidak bekerja dengan semestinya untuk menyaring setiap informasi yang kita dengar. Dan kita cenderung untuk menerima semua hanya karena kita lihat bagus, baik, cakap, terampil dalam berbicara, santun dalam bertutur kata. Jadilah jemaat yang dewasa dalam mendengar setiap pemberitaan firman Allah. Ini seharusnya menjadi gema yang selalu harus dikumandangkan karena kita masuk pada era di mana firman Tuhan dalam tanda kutip atau bukan firman Tuhan ya, di mana pengajaran-pengajaran itu bertebaran di mana-mana. Dan saudara harus punya sikap yang objektif, yang fokus pada titik yang benar dalam mendengar sebuah pengajaran. Dan yang terakhir, pribadi seorang pengajar yang menyimpang, itu di dalam Filipi 1 ayat 5 dan 1 Timotius 6 ayat 5, memiliki riwayat memisahkan diri dari gereja asalnya atau kelompok utamanya untuk mendirikan kelompoknya sendiri demi menegakkan ajaran yang berasal dari penafsiran-penafsiran khasnya sendiri. Kenapa ini menjadi permasalahan? Karena ini bertentangan dengan nafas gereja yang Tuhan sudah sampaikan. Yesus Kristus ingin kesatuan, bagaimana mungkin pribadi yang menghadirkan perpecahan itu patut untuk kita dengarkan. Secara kasat mata pun kita bisa melihat bahwa riwayatnya, track recordnya mengajarkan pemberontakan kepada jemaat. Sekalipun poin-poin dasar pemberontakannya mungkin bisa masuk, bisa kita terima, tetapi seperti yang kita sudah bahas pada sesi kemarin, orang Kaisar Nero yang seperti kita lihat ya, Kaisar Nero adalah raja yang saya bahas kemarin, raja yang mengambil seorang bocah laki-laki, kemudian dikebiri, kemudian dijadikan istri. Seorang anak laki-laki itu raja yang punya riwayat buruk tentang seksualitas. Bukan hanya itu, dia menyelingkuhi, Kaisar Nero ini raja yang menyelingkuhi istrinya, selingkuh dengan ibunya sendiri.
Bukan hanya selingkuh, setelah diselingkuhi, dia bunuh ibunya, dia bunuh juga istrinya. Dia adalah raja yang juga menikahi semua istri dari pejabat-pejabat istana negaranya. Dia juga raja yang membakar kota Roma, tetapi menuduh orang-orang Kristen yang melakukannya. Dalam track record yang seperti ini, hamba Tuhan yang namanya Rasul Petrus mengajarkan kepada jemaat, hormatilah raja, hormatilah pemerintahan yang ada di atasmu. Tidak ada alasan untuk melawan kuasa, otoritas yang ada di atas kita. Karena kita tahu semua pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Entahkah itu pemerintahan negara ataupun pemerintahan gereja, semua otoritas yang ada di atas kita itu ditetapkan oleh Allah. Apalagi ini berbicara soal gereja. Maka tidak ada alasan yang cukup untuk melepaskan diri, memberontak dari gereja hanya karena tidak cocok sama pemimpin organisasinya. Ini sesuatu yang tidak patut untuk ditiru dan tidak boleh kita menjadikan dia sebagai sokok guru atau patokan kita dalam menerima firman Tuhan. Spiritnya sudah salah. Spiritnya sudah tidak baik, ya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saja yang saya akan bagikan untuk bagian pertama mengenai gereja, keadaan gereja di akhir zaman. Kalau saudara merasa saya terlalu cepat untuk menyampaikannya, saudara bisa melihat dan melihat lagi ke belakang. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih untuk waktunya. Kiranya firman Tuhan ini mendewasakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan sedang mendewasakan kami sebagai umat Tuhan untuk melihat, mendengar secara objektif setiap pengajaran-pengajaran yang kami terima dari mana saja, di media sosial kah atau di gereja-gereja di mana kami berada. Dan kiranya kami semakin disempurnakan menjadi jemaat yang berkenan dan terus memuliakan nama Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.